8 rahasia pembuluh darah itu bersih tanpa perlu obat mahal tiap hari. Banyak orang yang mengira kalau menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah itu harus makan salmon tiap hari atau langganan catering yang harganya itu bisa bikin dompet kita kena serangan jantung duluan. Padahal rahasia pembuluh darah yang bersih dan elastis itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari kebiasaan sederhana dan makanan yang ada di pasar tradisional kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Erta dari Klinik Kiera, spesialis jantung yang lebih suka lihat teman-teman itu sehat di rumah daripada ketemu saya di rumah sakit karena penyumbatan pembuluh darah. Kita harus sadar ya, bahwa pembuluh darah kita itu bagaikan pipa air di rumah yang seiring bertambahnya usia itu bisa berkerak kalau air yang lewat kotor dan penuh lemak. Bedanya, pipa di rumah itu kan bisa diganti dengan mudah. Kalau pembuluh darah kita yang mampet, taruhannya adalah nyawa. Nah, untuk menjaga pipa tubuh ini tetap kinclong sampai usia tua, ada 8 hal yang bisa kita lakukan secara rutin tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam, tapi hasilnya itu sudah terbukti loh secara ilmiah. Pertama, mulailah bersahabat dengan bawang putih. Nah, ini tuh bukan untuk mengusir Dracula ya, tapi kandungan alisin di dalam bawang putih itu punya efek alami untuk mengencerkan darah dan sedikit menurunkan tekanan darah. Tidak perlu suplemen yang mahal, cukup masukkan ke dalam masakan sehari-hari. Tapi jangan juga ya masakannya itu ditambah garam yang banyak, nanti efeknya ya hilang. Kedua, perbanyak serat larut yang ada di kacang-kacangan dan sayuran hijau seperti brokoli atau kale. Serat ini kerjanya itu seperti sapu yang mengikat kolesterol jahat di usus sebelum sempat masuk ke aliran darah Anda. Ketiga, pastikan Anda itu mendapatkan lemak baik dari sumber yang murah, seperti misalnya alpukat, atau kalau misalnya ada anggaran ya beli aja minyak zaitun. Lemak baik ini fungsinya itu meningkatkan kolesterol HDL yang tugasnya itu menjemput lemak-lemak yang menempel di dinding pembuluh darah untuk dibawa kembali ke hati untuk dibuang dari tubuh kita. Keempat, yang paling penting tapi paling berat, kurangi gula tambahan. Gula yang berlebih di dalam darah itu bersifat tajam dan bisa melukai dinding pembuluh darah, yang kemudian luka itu akan ditutupi oleh lemak dan berubah jadi plak penyumbatan. Untuk mengurangi gula ini, saya bisa sarankan gunakan stevia karena udah terbukti ini adalah pemanis alami yang memang bagus untuk kontrol gula darah Anda. Kelima, bergeraklah minimal 30 menit sehari. Saat kita bergerak, sel-sel di dinding pembuluh darah kita itu memproduksi gas yang namanya itu nitrit oksida yang bikin pembuluh darah kita itu jadi lentur dan lebar. Berdasarkan penelitian besar seperti sprint trial, menjaga tekanan darah di bawah 120/80 itu sangat penting. Dan olahraga adalah cara paling murah untuk mencapainya. Keenam, jangan lupakan asupan kalium dari pisang atau air kelapa. Karena kalium itu membantu pembuluh darah kita lebih rileks dan tidak kaku. Ketujuh, hidrasi yang sangat cukup itu sangat vital agar darah itu tidak terlalu kental. Darah yang kental itu lebih berat dipompa oleh jantung dan lebih mudah mengendap membentuk plak. Terakhir, yang kedelapan, harus bisa tidur yang cukup selama 7-8 jam. Saat kita kurang tidur, hormon stres atau kortisol itu akan meningkat dan memicu peradangan di seluruh tubuh kita. Jadi, sehat itu sebenarnya bukan soal seberapa mahal obatnya, tapi seberapa disiplin kita menjaga apa yang masuk ke mulut dan bagaimana kita mengistirahatkan tubuh kita. Investasi kesehatan itu memang hasilnya tidak kelihatan besok pagi ya, tapi akan sangat terasa 20 tahun lagi saat teman-teman sebaya Anda mulai sibuk bolak-balik ke rumah sakit, sementara Anda itu masih asik jalan-jalan pagi. Pembuluh darah yang bersih adalah kunci umur panjang yang berkualitas. Mari kita mulai dari hal yang kecil hari ini. Mungkin dengan mengurangi 1 sendok gula di kopi Anda pagi ini. Kira-kira dari 8 hal tadi, mana nih yang paling sulit teman-teman lakukan secara konsisten? Yuk diskusi di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang tersayang agar kita semua bisa sehat bareng-bareng.